Selamat pagi dokter dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Shan Kaista dengan 3 digit NIM terakhir 051 sebagai yang pertama untuk melakukan presentasi dari SGDA 8 dan B8. Jadi untuk kelompok kami sendiri mendapatkan Puskesmas Sukawati 1 sebagai puskesmas yang akan kami kaji. Puskesmas Sukawati 1 merupakan salah satu puskesmas yang terletak di Kabupaten Gianyar. Untuk lebih lengkapnya di Jalan Letu Nengah 2J nomor 10, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati. Lokasi puskesmas ini bisa dibilang strategis karena terletak di pusat kota, sehingga Puskesmas Sukawati 1 sering mendapatkan kunjungan dari luar daerah seperti Sulawesi dan Sumatera dengan tujuan untuk melihat gambaran lebih dekat mengenai puskesmas. Untuk saat ini, Kepala Puskesmas dijabat oleh Dr. Gigi Ide Bagus Ketut Suryana MSI. Puskesmas Sukawati 1 sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki visi yaitu menjadi puskesmas dengan pelayanan bermutu dan mandiri menuju masyarakat Sukawati sehat. Serta misinya sendiri yaitu bermutu, Sukawati sehat, dan juga mandiri. Adapun tata nilai yang diterapkan di puskesmas ini adalah dalam pelayanannya yaitu rendah hati, ramah, empati, nyaman, damai, akuntabel, harmonis, humanis, aman, tauladan, dan juga inovatif. Selain itu, terdapat pula moto dari puskesmas, yaitu melayani dengan hati, sehat warganya, sehat kecamatannya. Baik, sekiranya sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk peta wilayah, UPDT Puskesmas Sukawati 1 terdiri dari 6 desa yang terbagi menjadi 67 dusun. Dan semua dusun memiliki satu posyandu. 6 desa tersebut terbagi menjadi desa Kemenu, Batuan Kaler, Batuan, Sukawati, Guang, dan Ketewel. Semua desa mudah dijangkau dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit dan jalan-jalan umum mudah tercapai. Dengan terbagi menjadi 6 desa tersebut, jumlah penduduk di desa Puskesmas ini menjadi 50.530.000 penduduk pada tahun 2022. UPDT Puskesmas Sukawati 1 mempunyai luas wilayah 32,05 meter persegi dan ketinggian kurang lebih 200 meter dari permukaan laut. Dengan batas utara Desa Mas, timur Desa Belah Batu, selatan Samudra Hindia, dan barat Desa Celuk. Perkenalkan, saya Melisa Busunlingga dengan tinggi jenis 140. Saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi puskesmas, jumlah sumber daya manusia, posisi serta tugas masing-masing SDM di Puskesmas Sukawati 1. Bisa dilihat pada bagan di mana sebuah puskesmas dikepalai oleh seorang UPTD puskesmas yang dibantu oleh seorang kepala tata usaha. Di mana dalam melakukan tugasnya, kepala UPTD puskesmas dan kepala tata usaha akan dibantu oleh beberapa bidang, yaitu pertama urusan keperencanaan sistem informasi, kedua urusan kepegawaian, ketiga urusan logistik atau aset, keempat urusan keuangan, dan terakhir urusan umum. Di mana masing-masing bidang ini akan dibantu oleh beberapa staf sebagai pengelola urusan atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Di mana dalam pelaksanaan tugasnya, tugas manajemen dan tata laksana program, Kepala UPTD Puskesmas akan dibantu oleh 4 penanggung jawab, di mana dapat dilihat ada bagan, di mana yang pertama adalah penanggung jawab UKM esensial, kemudian dalam UKM esensial ini akan dibagi menjadi 10 subpelayanan. Kedua ialah penanggung jawab UKM pengembangan yang dibagi menjadi 3 subpelayanan. Kemudian ketiga ada penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium dibagi menjadi 8 subpelayanan. Yang keempat ada penanggung jawab pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, di mana ini dibagi menjadi 4 subpelayanan. Kelima ada penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan, dan yang keenam ada penanggung jawab mutu, di mana pada masing-masing bagian ini terdapat satu orang sebagai penanggung jawab, kecuali pada bidan desa, di mana pada Puskesmas Sukawati 1, bidan desa ada berjumlah 7 orang. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Bagus Tabaja Putra dengan 3 digit NIM terakhir 191. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai manajemen puskesmas. Pada poin kedua, yaitu sistem pembiayaan puskesmas, baik sumber dana kegiatan maupun mekanisme pembiayaan layanan kesehatan. Di mana Puskesmas Sukawati 1 ini sudah menjadi BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, di mana melakukan pengelolaan keuangan dahulu, lalu mengajukan anggaran ke Dinas Kesehatan, kemudian disetujui oleh pemerintah daerah.
Nah, di era BLUD ini, uang pendapatan itu dibelanjakan sehingga meningkatkan mutu pelayanan. Untuk sumber pendapatan itu berasal dari JKN, kapitasi, pasien umum, dan bantuan kesehatan dari APBD. Perkenalkan, nama saya Made Argianta Wikananda dengan 3 digit in terakhir 210. Jadi setiap program wajib P1, di mana setelah evaluasi akan ditemukan masalah, ternyata penguatan belum mencapai target, maka dicarikan sasaran program dan dana. Kemudian P2 yaitu pelaksanaan dan pergerakan, dilaksanakan sosialisasi mulai dengan penyeluruhan pengetahuan masyarakat. Kemudian P3 yaitu sesuai tidak dengan rencana. Pada penyuluhan mendatangkan 100 orang, tapi saat pelaksanaan 50 orang saja, maka 50 orang yang tidak datang masuk P1 yaitu pemantauan, pengawasan, dan penilaian. Penilaian di puskesmas pada PKP atau penilaian kinerja puskesmas. Program harus berkesinambungan, contohnya program TB capaiannya masih belum bebas TB. Baik, perkenalkan saya Andri Rivaldi dengan NIM digit terakhir 212 di sini untuk manajemen puskesmas, yaitu pada poin 4, pelajari upaya kesehatan masyarakat, esensial dan pengembangan yang ada di puskesmas, dan apa saja bentuk kegiatan dari masing-masing program tersebut. Nah, pada puskesmas Sukawati 1, di mana untuk UKM esensialnya, yang pertama itu ada pelayanan promosi kesehatan, yang kedua ada upaya counseling, kemudian yang ketiga ada upaya KIA dan KIB, kemudian perbaikan gizi masyarakat, kemudian ada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, kemudian ada upaya perawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas. Nah, di sini juga ada UKM pengembangan, di mana yang pertama ada pelayanan kesehatan gigi masyarakat atau UKGM, yang kedua ada pelayanan kesehatan tradisional komplementer, yang ketiga ada Yankes Stratkom, di mana keempat itu ada pelayanan kesehatan olahraga atau Kesorga, yang kelima ada pelayanan kesehatan kerja atau KK. Mungkin bisa dilakukan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Pradi Putra dengan 3 digit NIM terakhir 177. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen puskesmas nomor 5, yaitu pelajari upaya kesehatan perorangan atau OKP dan pelayanan penunjang yang ada di puskesmas. Dan apa saja bentuk kegiatan dari masing-masing pelayanan tersebut. Berdasarkan kunjungan kami ke Puskesmas 1 Sukawati, di sana tersedia upaya kesehatan perorangannya itu yang pertama adalah layanan pemeriksaan umum, yang kedua pelayanan kesehatan gigi dan mulut, layanan laboratorium, layanan tes kebugaran keliling, layanan gizi, layanan darurat, layanan kesehatan keluarga, merawat inap, dan non-persalinan. Belum ada ruang persalinan pasca persalinan di sana, yaitu ada kefarmasian, dan juga untuk UKP-nya sendiri dari target 100% layanan itu sudah tercapai 72,35%. Perkenalkan, nama saya Imadi Pranawa Yogananda Sejaya dengan 3 digit NIM terakhir 228. Sekarang saya akan membahas inovasi UPTD Puskesmas 1 Sukawati. Yang pertama ada Goyang Gayu, di mana merupakan suatu inovasi dengan cara penyediaan garam beriodium pada warung-warung sekitar daerah jangkauan Puskesmas 1 Sukawati, dan juga pembagiannya di pos pelayanan terpadu. Inovasi ini terwujud karena adanya suatu masalah pada angka masyarakat pengguna garam beriodium di Gianyar yang tidak mencapai target selama 5 tahun terakhir. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan ruang lingkup penggunaan garam beriodium yang sudah terstandarisasi di daerah Sukawati. Selain itu, inovasi ini juga memiliki tujuan khusus sebagai sarana penyebaran informasi mengenai pentingnya garam beriodium, cara pemakaian, dan cara penyimpanannya. Inovasi ini mendapatkan hasil yang signifikan, melihat persentase pengguna garam iodium berubah dari 3,8% menjadi 76% pada tahun 2018. Selanjutnya, inovasi kedua ada Gerak Manis Raja, di mana ini kepanjangannya Gerakan Keluarga Mengatasi Penyakit Kronis dan Ramuan Tradisional dan juga Pijatan, merupakan suatu inovasi kegiatan promotif dan preventif dengan cara penggunaan beberapa obatan herbal di sela-sela penggunaan obat medis sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik serta membantu perekonomian dari masyarakat sekitar Sukawati. Baik, perkenalkan nama saya Andi Nikita Sondara dengan 3 digit yang terakhir 041. Di sini izin melanjutkan untuk yang kedua, yaitu layanan kesehatan.
soal yang pertama, berapa jumlah kunjungan pasien ke puskesmas setiap harinya, kemudian kasus apa saja yang umumnya datang ke puskesmas, dan kasus apa saja yang harus mampu ditangani oleh puskesmas dengan sistem BKN. Jadi, jumlah kunjungan per hari dicatat melalui program rekam medis elektronik dengan e-puskesmas. Pasien datang mengambil antrian, baik antrian umum atau BPJS, kemudian menuju ke loket, mendaftar sesuai nomor pendaftaran, dan diarahkan ke Polimana dan tercatat pada register. Yang mana kunjungan rata-rata pada puskesmas Sukawati 1 ini yaitu 90-100 orang per harinya dengan tercatat by name dan address. Kemudian lebih banyak peserta JKN karena diharapkan semua BPJS, kemudian sebagian kecil out of pocket atau bantuan kesehatan, yaitu dana bantuan kesehatan dari pemerintah Gianyar. Jadi orang dengan tidak memiliki jaminan kesehatan, tidak pernah asuransi atau tidak aktif asuransi, mereka semua dibayari gratis, baik BPJS ataupun BK. Kemudian kasus apa saja yang umumnya datang ke puskesmas, yaitu kasus isu hipertensi, yang mana hipertensi ini isunya semakin tinggi karena saat pandemi COVID-19 itu kunjungannya menurun. Kemudian terkait kasus yang harus mampu ditangani, yaitu 144 penyakit, semuanya harus bisa ditangani. Jika tidak, akan dibawa menuju ke RS tipe C atau fasilitas kesehatan tingkat rujukan, yaitu Kasih Ibu, Primagana, Ari Canti, Ganesa, dan RS Payangan. Kemudian dana BK hanya ke RS yang kerjasama dengan pemerintah daerah, misalnya Senjawani, kemudian Prof Murah, RSJ, dan juga RS Indra. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Dila Cahaya Ramanita dengan 3 digit NIM terakhir 099. Untuk pertanyaannya nomor 2, berapa cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas Sukawati 1 ini? Jadi, berdasarkan data pendapatannya, cakupan kepesertaannya ini penggunaan BPJS mencapai pendapatan yang paling tinggi hingga ratusan juta per bulan, sedangkan BK sekitar 20 juta per bulan, dan paling sedikit itu dari pasien umum atau out of pocket, yaitu sekitar 10 juta per bulan. Kemudian untuk peserta BPJS yang berasal dari luar wilayah kerja puskesmas, jika datang itu tetap mendapatkan pelayanan maksimal 3 kali. Jika lebih dari 3 kali, kemudian kita tawarkan untuk pindah vaskes. Jika pasien tersebut menolak, maka pasien BPJS tersebut ditolak atau tidak dapat dilayani di puskesmas tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal ketiga dari bagian layanan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Purbawasena Pramana Putra dengan 3 digit terakhir yaitu 019. Untuk soalnya, mekanisme pembiayaan apa saja yang digunakan oleh pasien yang datang ke puskesmas? Baik, untuk mekanisme sendiri sangat beragam. Secara garis besar terdiri atas asuransi, kemudian ada umum, dan juga dana bantuan dari pemerintah daerah. Berdasarkan keterangan dari Kepala Puskesmas Sukawati 1, pembiayaan pasien dinominasi melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN oleh BPJS. Kemudian hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat mengenai asuransi dan program yang terus dilakukan pemerintah agar seluruh masyarakat Indonesia ditanggung kesehatannya melalui JKN. Sedangkan sebagian kecil pasien melakukan pembiayaan secara pribadi atau umum ataupun out pocket money, di mana pasien umum biasanya merupakan pasien yang terdaftar sebagai peserta BPJS, namun pada wilayah kerja atau fasilitas kesehatan yang berbeda, dan sudah melakukan pelayanan di Puskesmas Sukawati 1 sebanyak 3 kali sebelumnya, dan tidak melakukan pemindahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta bukan merupakan warga dari Kabupaten Gianyar. Selain itu, pembiayaan juga dilakukan dengan dana bantuan oleh pemerintah daerah, khusus bagi warga dengan domisili Kabupaten Gianyar yang ikut asuransi namun asuransinya tidak aktif, misalnya tidak membayar premi atau tidak pernah ikut asuransi. Untuk pembiayaannya dilakukan melalui bantuan kesehatan atau BK dari Gianyar. Aliran dana berkisar 10 hingga 20 juta per bulan. Untuk soal yang keempat akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Nyoman Daringat Wibisana dengan NIM 063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 4 pada bagian layanan kesehatan. Setiap harinya, Puskesmas Sukawati 1 merujuk kurang lebih 1-2 orang. Pasien yang dirujuk merupakan pasien dengan penyakit yang belum bisa ditangani oleh fasilitas kesehatan primer, seperti demam berdarah yang memerlukan rawat inap dan hipertensi sekunder. Ketika pasien sudah mendapatkan penanganan dari fasilitas kesehatan sekunder,
maka pasien JKN akan mengikuti program rujuk balik atau PRB yang dapat diterima oleh Puskesmas Sukawati 1. Rujukan dari Puskesmas Sukawati 1 yaitu rumah sakit tipe D di daerah Gianyar, seperti Rumah Sakit Ganesha, Rumah Sakit Premagana, Rumah Sakit Kasih Ibu, Rumah Sakit Payangan, dan Rumah Sakit Arisa. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Gunatawan dengan NIM terakhir 192. Baik, saya akan melanjutkan pada pertanyaan nomor 5 untuk wabah yang terjadi pada Puskesmas Sukawati 1 pada 3 tahun terakhir, yaitu yang pertama adalah COVID-19. Untuk penanganan dari Puskesmas Sukawati 1 terhadap wabah COVID-19 adalah melakukan vaksinasi COVID-19 dan juga melakukan penanganan pasien COVID-19 berdasarkan pedoman yang sudah tersedia. Baik, perkenalkan saya KDI Nirianingsih dengan 3 digit terakhir 211. Di sini saya izin melanjutkan. Jadi, wabah yang terjadi di Puskesmas Sukawati 1 yaitu DBD ya dengan angka kematian berjumlah 5 orang pada tahun 2020. Kemudian terdapat juga wabah diare hingga ada kematian di daerah Batuan Kaler. Hal ini disebabkan karena sumber makanan. Penanganannya itu dilakukan berdasarkan temuan Puskesmas maupun laporan dari masyarakat, kemudian dari Puskesmas melapor ke dinas dan melakukan surveillance untuk melacak penyebab kejadian wabah. Perkenalkan, nama saya Metulin Cilanata dengan gadget terakhir yaitu 093. Pada hari ini saya akan memaparkan untuk pertanyaan bagian 3 nomor 1. Yang pertama itu adalah apa saja yang menjadi indikator keberhasilan masing-masing UKM esensial dan UKP di Puskesmas. Yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu indikator mutu, yang kedua indikator kinerja, dan yang ketiga itu capaian kinerja UKM esensial. Untuk indikator mutu sendiri terdapat beberapa poin. Next. Yaitu terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu kepatuhan kebersihan tangan, kedua kepatuhan penggunaan APD, untuk ketiga kepatuhan identifikasi pasien, keempat keberhasilan pengobatan pasien DPSO, kelima pelayanan ANC sesuai standar, dan 6 yaitu kepuasan pasien. Untuk indikator selanjutnya yaitu indikator kinerja, di mana di sini terdapat 7, yaitu yang pertama adalah loket, di mana pendaftaran pasien itu rata-rata memakan waktu 10 menit. Untuk poli gigi juga terdapat penambalan gigi permanen rata-rata 30 menit dan melaksanakan pencabutan gigi sulung rata-rata 20 menit. Untuk poli dari kesehatan ibu dan anak dan KB itu pelayanan ANC pada kehamilan di atas 12 minggu dengan standar 7T, kemudian terdapat follow up IUD dengan waktu maksimal 20 menit. Untuk poli umum, pasien dengan observasi febris di atas 3 hari dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Untuk apotek, pelayanan resep rawat jalan non-racik rata-rata mendapatkan waktu 5 menit, kemudian pelayanan resep rawat jalan dengan racikan rata-rata 10 menit. Untuk gudang obat, itu ada distribusi obat ke unit maksimal 1 hari, ke pustu maksimal 3 hari. Kemudian untuk lab, yaitu pemeriksaan laboratorium darah lengkap rata-rata memakan waktu 10 menit. Next. Baik, saya Maria Pramesita Fernanda dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan melanjutkan untuk indikator kinerja dari Puskesmas sendiri. Yang ke-8 itu ada ruang IMS, di mana di sini 75% pasien IMS dilakukan pemeriksaan VCT. Kemudian untuk ruang VCT sendiri 100% pasien dengan hasil VCT reaktif dilakukan untuk screening tuberkulosis. Kemudian ada pula ruang UGD, di mana pasien dengan luka yang tidak membaik dalam jangka waktu 7 hari dilakukan pemeriksaan GDS. Untuk ruang rawat inap, diharapkan tidak ada kejadian plebitis pada pasien rawat inap. Kemudian untuk ruang bersalin, dilakukan tata laksana pemberian MGSO4 pada pasien PE atau PEB sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian untuk ruang imunisasi, pelayanan pasien dengan waktu kurang dari 10 menit serta suhu vaksin 2-8 derajat. 8. Kemudian untuk ruang MTBS, di mana semua balita sakit dirawat di ruang MTBS ini. Kemudian untuk ruang lansia, untuk waktu pelayanan poli lansia sendiri kurang dari 10 menit tanpa tindakan. Kemudian dilanjutkan dengan capaian kinerja UKM esensial, di mana terdapat 6 poin di sini, yaitu pelayanan promosi kesehatan, upaya keseling atau puskesmas keliling, kemudian upaya kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya perawatan kesehatan masyarakat sendiri. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, dokter dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, evaluasi hasil pelaksanaan program nomor 2, yaitu bagaimana cakupan program atau pelayanan UKM esensial dan UKP di Puskesmas yang
yang kami kunjungi, dan program atau pelayanan apa saja yang cakupannya masih di bawah target, dan apa kira-kira yang membuat program atau pelayanan tersebut belum mencapai target. Jadi di sini ada standar pelayanan minimal 2022 dengan target 100%. Di sini ada 12 standar pelayanan minimal. Semuanya belum bisa dapat lihat di sini. Kebanyakan belum mencapai 100%. Yang pertama itu ada pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai 46,5%. Yang kedua pelayanan kesehatan ibu bersalin yang mencapai 51,9%. Yang selanjutnya adalah pelayanan kesehatan kesehatan bayi baru lahir 5,2%, dan selanjutnya pelayanan kesehatan balita yang mencapai 62,9%. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan usia SD udah mencapai 97,2%. Yang nomor 6, pelayanan kesehatan usia produktif yang mencapai 63,3%. Yang ke-7, pelayanan kesehatan usia lanjut yang mencapai 73,9%. Yang ke-8, pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mencapai 75,3%. Yang ke-9, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus yaitu 77,3%. Yang ke-10, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa 73,7%. Yang ke-11, pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis sebanyak 65,6%. Yang terakhir adalah pemeriksaan HIV pada orang yang beresiko sebesar 73%. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi dokter dan teman-teman, perkenalkan saya Giovanka Vansya Purnama dari SKD B8. Saya akan menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan Puskesmas untuk memperbaiki cakupan program atau pelayanan yang belum mencapai target. Jadi pada Puskesmas Sukawati 1, mereka akan membuat inovasi agar target yang belum tercapai bisa tercapai di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian juga dari Puskesmas Sukawati akan membuat 2 laporan, yaitu laporan berdasarkan data Pusdatin dan data real, sehingga akan terlihat apakah target yang belum tercapai ini disebabkan karena masyarakat yang berpindah, atau mungkin memang ada kesalahan data, atau memang masyarakatnya yang belum datang ke program tersebut. Kemudian yang terakhir, Puskesmas Sukawati 1 juga melakukan sweeping masyarakat yang belum mendapatkan atau tidak hadir pada program Puskesmas. Contohnya, jika terdapat balita yang belum diimunisasi setelah program imunisasi berakhir, maka petugas akan melakukan sweeping, yaitu mendatangi rumah keluarga tersebut dan melakukan imunisasi langsung di rumah tersebut. Perkenalkan, nama saya Marco dengan NIM 057. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu indikator kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Pertanyaan 1, berapa jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas? Berapa sex ratio-nya dan juga berapa komposisi umur penduduknya? Baik, saya menjawab. Untuk jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Sukawati 1 tahun 2022 berjumlah 50.530 orang, di mana merupakan gabungan jumlah penduduk antara beberapa desa, yaitu Desa Pemenuh, Desa Batuan Kaler, Desa Batuan, Desa Sukawati, Desa Guang, dan juga Desa Ketewel. Untuk sex ratio antara laki-laki dan perempuan adalah 1,01:1. Sedangkan untuk komposisi umur, pada komposisi umur terbanyak terdapat pada usia 45-49 tahun, sedangkan komposisi umur terkecil terdapat pada usia 70-74 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya George David dengan 3 digit NIM terakhir 074. Jadi saya akan menjelaskan beberapa angka kelahiran, fertility rate, kematian ibu, kematian bayi, dan kematian balita di wilayah kerja Puskesmas, dan apakah yang menjadi penyebab kematian utama kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah kerja Puskesmas. Jadi pada bulan ini tidak ada kematian ibu dan anak di Puskesmas Sukawati 1. Tapi di awal tahun sempat ada satu, namun kasusnya sendiri ibunya meninggal di rumah sakit. Di Puskesmas Sukawati sendiri, kematian dari seorang ibu saja bisa menjadi salah satu indikator yang akan diaudit dari dinas untuk dicari penyebab kematian dan pemeriksaan antenatal care apakah ada hal seperti bolongnya
yang sebelumnya sudah terdeteksi atau tidak pada pemeriksaan sebelumnya. Kemudian seperti kasus ada ibu hamil kekurangan energi kronis, dilihat apakah puskesmas sebelumnya sudah memberi intervensi pada ibu hamil tersebut. Kalau sudah, mungkin saja dari faktor lain seperti ibunya yang memang tidak suka atau tidak ada atau anggota keluarga yang tidak mengingatkan. Demikian dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Krisanta Paramita Karniamaya dari SGDB 8 dengan NIM 170. Hari ini saya akan membawa presentasi terkait soal bagian keempat nomor ketiga, yaitu apa sajakah 10 besar penyakit pada pasien yang berkunjung ke Puskesmas Sukawati 1? Adakah penyakit selain 10 besar tersebut yang menjadi perhatian khusus Puskesmas Sukawati 1? Baik, untuk data 10 besar penyakit terbanyak pada bulan September tahun 2022 di Puskesmas Sukawati 1 adalah yang pertama adalah infeksi saluran pernapasan atas, yaitu dengan 472 kasus. Kemudian ada nasofaringitis akut dengan 439 kasus. Kemudian ada hipertensi esensial, yaitu dengan 260 kasus. Kemudian ada penanganan follow up pasca pembedahan, yaitu dengan 179 kasus. Lalu ada gastritis dengan 139 kasus, diabetes mellitus yang tidak dependen terhadap insulin, yaitu dengan 137 kasus, demam sebanyak 136 kasus, sakit kepala sebanyak 130 kasus, diikuti dengan hipotensi sebanyak 75 kasus, dan terakhir ada dermatitis kontak alergi, yaitu sebanyak 72 kasus. Selama pandemi COVID-19 menjadi perhatian khusus selain penyakit 10 besar tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aurelius Filibertus Novito dengan NIM 128. Dari sini saya akan menjelaskan tentang berapakah proporsi balita yang mengalami malnutrisi antara gizi kurang atau buruk, stunting, ataupun obesitas di wilayah kerja Puskesmas. Menurut keterangan Kepala Puskesmas, pada tahun 2017 di Kabupaten Gianyar terdapat angka stunting sebesar 47%. Setelah mendapat angka yang meningkat jauh dari sebelumnya, dilakukan verifikasi kembali oleh Puskesmas dengan cara pengukuran ulang. Setelah melakukan pengukuran ulang, angka stunting terkonfirmasi menjadi 20-30%. Untuk stunting di Sukawati ditemukan kurang dari 4%. Target Puskesmas adalah 0%, tapi menurut keterangan Kepala Puskesmas kurang dari 5% sudah bagus, sehingga di Sukawati sendiri tidak pernah berfokus ke stunting. Untuk obesitas sendiri di Sukawati lebih banyak ditemukan pada remaja, bukan balita. Terima kasih.